Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan semakin bersemangat dalam mempersiapkan tes TPS UTBK SBMPTN 2020. Pada video kali ini, kita melanjutkan pembahasan kita tentang soal-soal tes potensi skolastik. Ini adalah soal ke-20 yang kita bahas. Soal yang pertama sampai 19 sudah kita bahas pada video-video sebelumnya. Silakan adik-adik coba menonton video sebelumnya ya. Nah, baik bagi adik-adik yang ingin bergabung dalam grup Telegram untuk belajar TPS UTBK SBMPTN, silakan lihat deskripsi video dan klik link yang ada di sana. Oke, langsung saja kita bahas soal yang ke-20. Soal ini merupakan soal asli TPS UTBK SBMPTN tahun 2019 ya. Di sini bisa dilihat. Ini di soal aslinya SBMPTN 2019, ini adalah soal yang terakhir, soal nomor 80. Oke, mari kita lihat sama-sama. Misalkan XY menyatakan koordinat suatu titik pada bidang XY dengan X kurang Y tidak sama dengan 0. Oke, maksudnya apa? X kurang Y tidak sama dengan 0. Ini maksudnya berarti X dan Y-nya tidak sama. Karena kalau X dan Y-nya sama, maka dia menjadi 0. Nah, ini maksudnya tidak boleh sama. Misalnya, 5,5. Dia kan titik ya. Itu tidak boleh. Karena kalau dikurangkan, 5 kurang 5 jadinya 0. Berarti yang boleh itu misalkan 5,6. Itu boleh ya. Nah, apakah X lebih dari Y? Tentu kita tidak tahu ya. Nggak tahu. Bisa saja X-nya 6, Y-nya 5. Bisa X-nya 5, Y-nya yang 6. Gitu. Nah, soal seperti ini, itu inti maksudnya adalah soal ini belum bisa dijawab. Untuk menjawabnya perlu informasi tambahan. Informasi tambahan diberikan pada pernyataan 1 dan 2. Nih, 1, 2. Nah, apakah informasi tambahan ini cukup untuk menjawab soal ini? Nah, itulah yang harus kita periksa. Dia tidak suruh jawab, cuma suruh periksa. Cukup enggak ini, dua pernyataan ini untuk menjawab soalnya. Oke, mari kita lihat yang pertama dulu ya. Yang pertama, X kuadrat dikurang 2XY ditambah Y kuadrat itu sama dengan 4 dikali X dikurang Y. Nah, bagaimana caranya? Oke, yang pertama kita coba lihat faktorkan dulu nih ya. Ini kita faktorkan nih. Nah, ingat nggak gimana cara memfaktorkan? Oke, nah silahkan dipelajari lagi cara memfaktorkan. X dikurang Y dikuadratkan. Itu sama dengan 4 X kurang Y. Nah, X kurang Y kalau dikuadratkan, itu dapatnya adalah X kuadrat kurang 2XY ditambah Y kuadrat. Nah, sekarang ini kita bagi ya. Yang ini nih, kita pindahkan ke kiri. Gitu ya. Atau kita bagi ya. Nah, berarti ini menjadi X kurang Y dikuadratkan dibagi dengan X kurang Y itu sama dengan 4. Nah, ini ada kuadrat, ini tidak. Berarti kita coret kuadratnya. Sehingga yang tersisa adalah X kurang Y sama dengan 4. Nah, kalau begini, berarti kita lanjut di sini ya. X itu sama dengan Y ditambah 4. Atau 4 tambah Y ya. Jadi, Y di sini kita pindahkan ke kanan. Jadinya 4 tambah Y. Kalau dibalik posisinya menjadi Y tambah 4. Nah, kalau seperti ini adik-adik, mana yang lebih besar? X atau Y? Tentu jawabannya X yang lebih besar. Ini X lebih besar dari Y. Misalkan saja, misalkan Y-nya 2, maka X-nya 2 tambah 4, jadinya 6. Kalau Y-nya 0, maka X-nya menjadi 4. Maka akan selalu X itu lebih besar daripada Y. Kenapa? Karena nilai X itu Y, nilai Y, kita tambah lagi 4. Kan gitu. Berarti tentu X yang lebih besar. Oke, berarti apakah soal ini terjawab? Apakah X lebih dari Y? Kalau dikasih informasi tambahan, ya kalau dikasih informasi tambahan nomor 1, maka ini bisa kita jawab. Apakah X lebih besar dari Y? Jawabannya iya, gitu ya. Bisa dijawab. Oke, nah sekarang kita periksa yang nomor 2. Untuk nomor 2, 2X sama dengan 2Y dikurang 6. Oke, karena di sini sama-sama ada faktor 2, berarti kita bagi 2 nih. 2X bagi 2 dapatnya X. 2Y bagi 2 dapatnya Y, 6 bagi 2 dapatnya 3. Berarti X itu sama dengan Y dikurang 3. Kalau seperti ini, siapa yang lebih besar? Yang lebih besar itu adalah Y. Mengapa?
Karena X itu nilainya sama dengan nilai Y yang dikurangi 3, gitu ya, yang dikurangi 3. Misalkan Y-nya kita ambil 8 ya, Y di sini kita ambil 8, maka X-nya di sini menjadi 5, karena X itu 8 kurang 3, 5. Siapa lebih besar? Y. Berarti di sini X lebih kecil dari Y. Nah, apakah soal ini bisa dijawab? Apakah X lebih dari Y kalau kita dikasih informasi nomor 2 saja? Ya bisa ya. Apakah X lebih dari Y? Jawabannya tidak gitu. Nah, dia tidak mengatakan, ingat ya, hati-hati, ini jebakan. Dia tidak mengatakan bahwa X itu lebih dari Y. Ya, sehingga berarti ini salah. Enggak. Dia kan bertanya, apakah X lebih dari Y? Maka jawabannya iya atau tidak. Udah, kalau iya, oke. Kalau tidak, oke juga. Nah, bisakah dijawab dengan informasi tambahan ini? Kalau cuma dikasih nomor 1, sudah bisa dijawab. Jawabannya iya. Kalau dikasih nomor 2 saja, jawabannya tidak. Nah, tapi yang jelas soal ini bisa dijawab. Karena soalnya adalah putuskan apakah cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, berarti cukup. Nomor 1 saja cukup, nomor 2 saja cukup. Sekarang kita lihat opsinya. Nomor 1 saja cukup, tapi nomor 2 tidak cukup. Salah ya, karena nomor 2 saja juga tadi cukup. Nomor 2 saja cukup, tapi nomor 1 tidak cukup. Salah. Yang C, 2 pernyataan sama-sama cukup, tapi kalau 1 saja tidak. Ini salah juga. Nah, yang D, pernyataan 1 saja cukup, dan pernyataan 2 saja cukup. Inilah jawabannya. Kalau kita cuma dikasih nomor 1, itu cukup untuk menjawab. Dikasih nomor 2 juga cukup untuk menjawab. Sedangkan E, dua-duanya tidak cukup. Berarti yang E ini juga salah. Oke, berarti jawabannya adalah D. Nah, demikian adik-adik soal TPS Tes Potensi Skolastik UTBK SBMPTN. Semoga adik-adik semakin mahir dalam menyelesaikan soal-soal TPS Tes Potensi Skolastik. Total kita sudah membahas seluruh soal TPS UTBK SBMPTN yang pernah keluar pada tahun 2019. Total soal TPS-nya khusus pada pengetahuan kuantitatif ada 20. Kita sudah bahas semuanya pada channel ini, khusus yang pengetahuan kuantitatif ya. Nah, silahkan dicek dari soal nomor 1 sampai nomor 20. Kalau ada ingin dapatkan soal lebih banyak, belajar bersama-sama dengan teman lain, silahkan bergabung pada grup Telegram yang ada pada deskripsi video ini. Oke adik-adik, sampai jumpa pada video berikutnya. Kita akan kembali membahas soal-soal TPS pengetahuan kuantitatif yang lain.